Kemudian usia minimal haid kita bahas. Pertama, usia minimal haid adalah 9 tahun hijriyah kurang 16 hari kurang sedikit. 9 tahun hijriyah yang perlu kita garis bawahi, harus menggunakan tanggalan hijriyah, karena kalau tanggalan masehi berarti tentunya sudah masuk usia minimal haid, karena hijriyah dan masehi banyakkan masehi nih. Jadi kalau 9 tahun hijriyah itu kalau nggak tahu bagaimana, mungkin dulu ketika lahir yang dicatat hanya masehinya. Maka kalau tidak tahu, silahkan buka Google atau buka aplikasi Digital Falak, itu bisa masukkan tanggalan masehinya, nanti akan keluar tanggalan hijriyahnya. Jadi ketika sudah mencapai usia 9 tahun hijriyah kurang 16 hari kurang sedikit, maka ini sudah masuk usia minimal haid. Jika ada perempuan yang belum mencapai usia tersebut kemudian mengeluarkan darah, maka bukan disebut dengan darah haid. Atau sebagian darah keluar sebelum usia minimal haid hingga masuk usia minimal haid, maka darah yang dihukumi haid hanyalah darah yang keluar pada usia minimal haid, sedangkan darah sebelumnya dihukumi darah istihadah. Sebentar kita lihat tabelnya. Ini bulan Muharram, Fatimah berulang tahun 9 Hijri, berulang tahun pada 9 Hijriyah. Berulang tahun yang ke-9 Hijriyah pada tanggal 20 Muharram. Saya ulangi, Fatimah berulang tahun 9 Hijriyah pada tanggal 20 Muharram jam 1 siang. Kebetulan lahirnya dulu jam 1 siang, sehingga ulang tahunnya tepat 9 tahunnya juga jam 1 siang. Maka minimal usia haidnya jatuh pada tanggal 4 Muharram jam 1 siang lebih 1 detik. Jadi untuk mencari usia untuk mencari usia minimal haid niku, temukan dulu kapan dia berulang tahun 9 Hijriah. Di sini kan ulang tahun 9 Hijriah tanggal 20. Kemudian mundur 16 hari. Mundurkan 16 hari. Sehingga kalau dari 20 Muharram ulang tahunnya, maka mundur 16 hari tepat pada tanggal 4 Muharram. Tepat pada tanggal 4 Muharram sesuai dengan jam lahirnya lebih sedikit, itu berarti dia sudah mulai masuk usia minimal haid. Oleh karenanya dalam tabel pertama itu ada garis merah. Garis merah itu keluar darah. Keluar darah sejak tanggal 1 Muharram sampai tanggal 10. Maka yang dihukumi haid hanya darah yang sudah masuk usia minimal haid. Yang belum berarti masih dihukumi darah istihadah. Kalau istihadah berarti belum baligh ya, belum baligh. Karena ini kan penentuannya usia minimal haid berkaitan dengan apakah dia nanti sudah baligh atau belum, begitu. Jadi nanti tanggal 1 sampai tanggal 4 sebelum jam 1 itu masih dihukumi darah istihadah. Baru masuk haid setelah jam 1, baru mulai haid sampai berhentinya darah tanggal 10, begitu. Kemudian tabel yang kedua, keluar darah mulai dari tanggal 5 sampai tanggal 15. Karena sudah masuk usia minimal haid, semua darah keluar dalam usia minimal haid, maka berarti darah yang keluar keseluruhannya hukumnya adalah haid. Kemudian yang ketiga, keluar darah dari tanggal 1 sampai tanggal 3. Darah semua keluar sebelum usia minimal haid, maka berarti keseluruhan darah hukumnya adalah istihadah. Itu sangat dipaham? Ya. Kalau usia minimal haid ada batasannya. Kalau maksimal bagaimana? Tidak ada batasan usia maksimal perempuan mengalami haid. Sehingga meskipun sudah memasuki usia menopause, selama darah yang keluar memenuhi syarat haid maka dihukumi haid. Jadi semisal memang ada dalam mazhab Syafi'iyah itu ada umumnya perempuan mengalami menopause umur 62 tahun, ada. Cuman ini bukan menjadi patokan, akhirnya ketika umur 62 tahun kemudian keluar darah akhirnya bukan haid, bukan. Jadi semisal umur 70 tahun sekalipun
kalau dia mengeluarkan darah dan memenuhi syarat haid, maka hukumnya haid. Atau begini kasus yang banyak, umur 50 tahun berhenti haid selama 10 tahun atau selama 15 tahun. Kalau 15 tahun berarti umur 65 tahun keluar darah selama 5 hari. Maka 5 hari ini hukumnya apa? Haid. Haid karena memenuhi syarat haid. Walaupun toh dia sudah berhenti keluar darah selama 15 tahun. Walaupun toh juga darah keluar pada usia menopause. Jadi tidak ada batasan perempuan itu mengeluarkan darah haid. Kapanpun selama masih hidup keluar darah dan memenuhi syarat haid, itu hukumnya dihukumi haid darahnya.